Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Sebelumnya, nama saya Iskandar Zulkarnain, thalabah dari Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah HTP UTM semester 5, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan materi fikih iqtisadiyah, tentang fikih ekonomi syariah, lebih khususnya terkait dengan bab hukum persengketaan harta, dan lebih rinci lagi terkait dengan bab khiwalah dalam ketentuan hutang piutang. Jadi sebelum daripada itu, saya ingin merefleksikan kembali atau mengulang kembali dan merojaah kembali bagaimana pengertian dan definisi dari dasar perkuliahan ini, yaitu bagaimana definisi dari fikih iqtisadiyah. Yang pertama, fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara atau pemahaman manusia terkait dengan hukum-hukum syariat, di mana hukum tersebut senantiasa berubah-ubah mengikuti bagaimana perkembangan zaman dan senantiasa menyesuaikan dari zaman tersebut, kemudian senantiasa berijtihad atau memilih jalan yang terbaik, hukum mana yang akan diterapkan, yang akan diberlakukan di suatu tempat sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan bagaimana kondisi dari zaman tersebut. Kemudian iqtisadiyah adalah fikih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merujuk kepada makna keseimbangan, kesetaraan, keadilan atau perekonomian. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya fikih iqtisadiyah adalah hukum yang berbicara tentang perekonomian, di mana hukum tersebut senantiasa berubah, senantiasa berijtihad mencari hukum terbaik sesuai dengan bagaimana kondisi dari zaman atau tempat hukum itu berlaku. Kemudian lebih rincinya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana ketentuan khiwalah dalam hutang piutang. Jadi definisi dari khiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain disebabkan oleh hutang. Contoh kasus, misalkan saya memiliki hutang kepada si A, kemudian dalam waktu yang bersamaan si A juga memiliki hutang kepada si B. Lantas kemudian dia berlepas diri dari tanggung jawabnya, atau dia memindahkan kewajiban membayar hutangnya kepada si B kepada saya. Jadi hutang saya yang seharusnya saya bayar ke dia itu saya berikan kepada si B. Jadi hutangnya dia kepada si B itu dipindahkan kepada saya, seperti itu. Kemudian ada 4 persyaratan dari khiwalah ini. Yang pertama adalah adanya kerelaan hati dari muhil atau orang yang berhutang. Dia rela untuk memindahkan hutangnya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah adanya persetujuan dari muhal atau orang yang memberikan hutang tersebut setuju bahwasanya hutang dari orang yang berhutang kepadanya itu dipindahkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu hutang tersebut harus tetap dalam pengakuan atau sama-sama diakui di antara yang berhutang kemudian dengan orang yang menghutangi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya kesamaan di antara muhal dan muhil atau kesamaan jumlah hutang yang diberikan kepada orang lain yang seharusnya diberikan kepada si A tadi. Adanya kesamaan jumlah hutang yang seharusnya diberikan kepada si A tersebut dipindahkan kepada si B, jumlahnya sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah itu datangnya dari kesalahan saya pribadi dan dari syaitan. Aqulu ma tasma'un, fa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.